Cek cek bisa terdengar suara saya? Halo? Baik, ini kok saya coba aktifkan dulu. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Jumat ya, hari Jumat apa? Ya tepatnya mata kuliah Maulana Citra dan Computer Vision untuk materi kali ini yaitu terkait dengan filtering ya atau filter spasial. Sebenarnya itu nanti kita akan melihat beberapa teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan eh, apa ya manipulasi sebuah citra gitu ya. Nanti ada beberapa jenisnya. Nah, kalau jadwalnya normal minggu depan itu UTS, tetapi apa tadi ada apa namanya, ada kemungkinan nanti kita UTS-nya di minggu ke 9 atau berarti 2 minggu lagi dari sekarang. Kita hari ini ya apa untuk apa yang kita bahas adalah filter spasial. Saya akan mencoba share screen ya. Ya kurang lebih 1 jam ya kita diskusi tentang filter spasial ini. Sudah bisa terlihat? Sudah Pak. Oke. Nah, eh saya Nah, sebenarnya apa filter spasial itu apa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, ini ada beberapa topik yang akan kita eh, atau beberapa outline guideline ya, yaitu ada filter itu sendiri, konvolusi, kemudian ada proses konvolusi seperti apa dan jenis-jenisnya dari sebuah konvolusi. Nah, eh, proses filter ini sebenarnya adalah sebuah ekstraksi ya, sebuah ekstraksi. Jadi nanti adalah sebuah image yang kita ekstrak ya, bagian tertentu. Jadi tidak semuanya. Biasanya sini yang penting-penting ya, yang penting-penting. Kalau misalkan kita apa bermain-main dengan citra, pastilah ada bahwa dalam sebuah citra itu ada objek yang kita cari atau dia hanya pelengkap ya gitu. Misalkan ada sebuah apa aplikasi untuk eh, ini untuk pengenalan wajah itu ya, pengenalan wajah, kemudian ada gambar full orang di sana itu ya. Nah kita kan nggak mungkin nih kita ambil semua untuk ininya ya, untuk apa, untuk fullnya ini kita tidak mungkin ambil gitu ya. Kita akan mengambil hanya bagian tertentu yang memang menjadi concern atau menjadi ini kita apa namanya, yang menjadi fokus utama kita. Ya berarti nanti kita harus ekstrak, harus kita ambil gambarnya yang khusus gambar wajahnya. Nah, nah ini bagian-bagian tertentu ini dari himpunan data-data yang anggap aja ini datanya sebuah gambar capturean gitu ya. Dan nanti akan menghilang bagian-bagian yang tidak kita akan olah, yang tidak kita inginkan. Jadi tidak
Tidak semua untuk bagian gambarnya itu kita gunakan ya. Nah, anggap aja ini tadi ya sebuah foto full, kemudian nanti kita ternyata hanya foto image wajahnya saja ya. Nah, banyak foto image wajahnya. Berarti nanti bagian yang tidak kita inginkan ya ini ya, ini ada gambar sesuatu gitu ya, ada background atau apapun itu yang ini tidak kita inginkan. Kita di sini karena aplikasinya face recognition, berarti nanti yang kita ambil adalah bagian wajahnya. Kita crop, kita RAW ya. Kita crop, kita ambil wajahnya saja. Ini yang diolah. Nah, itu apa? Itu adalah langkah pre-processing ya sebelum diolah. Nah, ini nanti ya di bagian-bagian tidak penting ya dihilangkan. Nah, sama proses filter juga seperti itu. Nah, tujuan dari proses filter ini tentunya nanti akan membuat citra menjadi tampak lebih baik ya, akan tampak lebih baik atau lebih jelas dan lebih mudah untuk dilakukan analisis gitu ya. Sekarang banyak sekali eh, apa gambar-gambar atau aplikasi-aplikasi foto yang memanfaatkan fungsi filter gitu ya. Apalagi di TikTok gitu ya. Itu juga banyak sekali. Nah, biar dibikin aneh-aneh dan segala macamnya gitu ya. Model-model filter seperti ini. Nah, ini mungkin orang-orang yang belum tahu ya, yang belum paham ketika asyik berkenalan atau bersosial media gitu ya, dia hanya melihat dari foto profilnya gitu ya, dari aktivitasnya ketika menggunakan filter gitu ya, belum di dunia nyata. Tetapi setelah dibuktikan menggunakan di dunia nyata, oh ternyata perspektifnya beda, tidak sama dengan yang ada di media sosial atau dunia maya, karena ya tadi ya sudah menggunakan filter gitu ya, mungkin yang wajahnya itu tampak glow gitu ya, yang tampak bersih, tapi setelah dilihat oh ternyata nggak demikian gitu. Nah, cara-caranya apa yang dilakukan itu ya, yang jelas di sini nanti akan menekan frekuensi tinggi pada citra, kemudian memperhalus citra, atau ada istilah smoothing ya. Tidak hanya rambut saja di smoothing gitu ya, di salon-salon itu kan ada layanan atau service smoothing ini, tapi sebuah citra juga bisa dilakukan smoothing. Nah, selain menggunakan frekuensi tinggi, bisa juga memanfaatkan frekuensi rendahnya. Misalkan dengan cara memperjelas atau mendeteksi tapi pada citra ya. Nah, atau dengan cara memperjelas. Nah, di fitur-fitur aplikasi pengolahan citra ya seperti Photoshop dan yang lain-lain ya, yang nah pasti adalah fitur-fitur yang digunakan, atau di handphone kita pun ada juga ya filternya. Ketika kita ngambil foto, nanti kita mau milih menggunakan filter apa, normal, sepia, cinema dan segala macamnya, atau hitam putih gitu ya. Itu ada seperti itu. Nah, untuk proses filternya sendiri di sini ada dua, yaitu ada yang domain filter, berarti ini nanti mengubah dari sisi domain frekuensi, yaitu caranya dengan cara mengalihkan dengan mengalihkan fungsi filter frekuensi. Dikalikan nanti ada fungsi ya filter frekuensi, nanti dikalikan untuk
gambar-gambar yang akan kita olah atau gambar-gambar tertentu saja yang diolah gitu. Nah, setelah itu ditransformasikan kembali hasil ke ruang lingkup spasial. Jadi direpresentasikan ke dalam sebuah image kembali. Karena yang sebelumnya ini kan basisnya metrik ya, basisnya matrix, kemudian dia nanti harus di harus di ubah ke dalam lingkup spasial. Nah, kemudian dari domain frekuensi kemudian ada domain spasial ya. Di sini yaitu dia akan melakukan manipulasi pada kumpulan pixel ya, pada citra dari sebuah citra ya, dari sebuah citra, dan nanti akan menghasilkan citra baru. Oke, citranya tidak sama. Itu untuk yang domain spasial. Nah, ini ada formula atau persamaan yaitu untuk filter domain spasial. Nah, di sini sebenarnya fungsi dari pemfilteran tadi sudah jelas ya, bahwa untuk memperhalus, untuk smoothing, untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak kita gunakan itu. Nah, pada ruang lingkup spasial nanti menggunakan konvolusi ya, menggunakan konvolusi citra inputnya dengan fungsi atau persamaan filter ya, filter H itu. Nah, fungsi yang digunakan ini dia akan membentuk sebuah kernel discrete tertentu. Jadi nanti ada sebuah kernel ya, kumpulan dari matrix itu nanti bisa ditransformasikan ke dalam sebuah persamaan. Nah, untuk filter domain spasial seperti ini. Ini GIJ berarti ini persamaan untuk menghasilkan nilai pixelnya ya, sama dengan persamaan H dikali dengan persamaan F atau image H image F. Ini pixelnya. Kemudian nah, itu proses konvolusinya seperti apa? Di sini sebenarnya konvolusi itu apa? Nah, sebenarnya konvolusi itu adalah dengan cara menjumlahkan dari perkalian setiap titik ya, setiap titik pada kernel dengan setiap titik pada fungsi masukan. Nah, ini konvolusi. Jadi perkalian setiap titik pixelnya pada kernel nanti akan dikalikan, akan dijumlahkan dengan setiap titik pada fungsi masukan. Nah, kernel ini nanti dia akan beroperasi secara bergeser, jadi kayak sliding gitu ya, sliding gitu. Kolom yang ini sudah, kemudian nanti akan geser, biar bisa diubah. Nah, kernel ini dia menggunakan konsep ketertanggaan atau neighboring pixel, yang mana matriks kernelnya ini dia nanti ya based on atau berdasarkan sebuah asumsi ketika nilai ketika sebuah pixel ini yang tentunya akan mempengaruhi pixel-pixel tetangganya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh terkait dengan model ketertanggaan ya. Ini ada yang empat ketertanggaan yang ditambahkan, misalkan P ini adalah nilai pixelnya dan tertanggal itu yang warna ungu. Berarti itu nanti akan dijumlahkan yang ketertanggaan. Kemudian untuk yang perkalian ya, juga ada 4 ketertanggaan AC yang ungu, A, C, G, E, itu ada 4 ketertanggaan. Sementara untuk yang 8 ketertanggaan kira-kira ini ya dia ini.
Nah, ini ada sebuah proses konvolusi. Misalkan ada sebuah ini ya, ada sebuah eh, metrik, ada sebuah gambar ya, gambar ada sebuah citra. Ini adalah sebuah citra. Kemudian untuk yang P1, P2 itu kernel tertentu, kernelnya kemudian dengan nilai masing-masing A, B sampai dengan I ya. A, B, C, D, E itu adalah nilai masing-masing pikselnya. Ini masing-masing nilai pikselnya. Di sini apa? Dia akan bergeser ya. Di sini kan posisinya nanti di sini dan ke sini. Nanti dia akan bergeser lagi menjadi ke sini. Kayak gitu, bergeser lagi dengan pikselnya ini. Nah, persamaannya ini ya tadi ya untuk apa, menghasilkan proses konvolusi itu apa? Konvolusi ini citra yang baru sama dengan eh, citra masukan dikalikan dengan ininya apa kernelnya nanti jumlahkan. Dimana ketika diurai f pixel XY AB yang baru ini nanti dikalikan ya dikalikan eh, sehingga G itu X min 2, Y min B. Ini adalah pikselnya ya. Ini pikselnya yang ini yang apa? Yang image konvolusi. Jadi nanti akan bergeser ya, akan bergeser yang kernel 3 kali 3 ini kan kernel 3 kali 3 ini nanti dia akan digeser untuk menyentuh semua area dari image. Terus nah ini contohnya, ini ada contoh uh, ada image dengan ukuran 55 dengan ukuran 55 ada 5 baris 5 kolom, ini ada 5 baris 5 kolom. Terus ada sebuah kernel ya, ini adalah sebuah kernel. Kemudian kita akan mencari nilai konvolusi dari poin 2,2 ya, ini 2,2. Nah 2,2 itu yang mana? Yang merah itu, yang merah. Nah sehingga semua semua kernel yang ini yang semua nah ini kernelnya ini seperempat, kemudian eh, ini nanti akan dikalikan ya, ini akan dikalikan ke semua ininya, semua elemennya kayak gini. Nah ini akan dikalikan semua. Jadi yang kernel ini juga dikalikan, kemudian ini juga dikalikan dengan 4. Yang pojok-pojok juga dikalikan kayak gitu. Sehingga didapatlah nilai piksel yang baru ya tadi karena ada berpengaruh terhadap ketetanggaan menggunakan konvolusi yaitu 7,75. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Masih aman ya? Halo, ada yang ditanyakan mungkin? Belum, Pak. Oke, oke. 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 Nah, kemudian ada lagi sebuah contoh eh, sebuah ini image juga citra ya, image F
dengan ukuran 5 kali 5 juga ya, masih 5 kali 5. 5 kali 5, kemudian yang mana Gx itu adalah dengan ukuran 5 kali 5, 5 kali 5, dan kernelnya itu 3 kali 3. Ini kernelnya dia ukuran 3 kali 3. Ini kernelnya 3 kali 3. Nah, ini yang menggunakan tanda bintang ini adalah posisi dari ini ya, 0,0-nya dari kernel tersebut. Terus kalau kita lihat, nah posisi berarti pertama dia ada mulai di paling ujung atas ya, sebelah kiri ya, di sini 0,0, mulainya di 0,0. Ini kan di 0,0 ya. Nanti dia geser lagi. Nah, hasil konvolusinya ini ketika menggunakan kernel ini ya, hasilnya yaitu ini 3. Dari mana? Ya tadi ya, 4. Sorry, kernelnya itu 0, 0. Nah, karena ini baru mulai di sini. Nah, ini ya. Nah, ini berarti nanti dia akan nah ini kan kayak gini. 3 kali 3. Terus nanti setelah ini selesai, kemudian nanti lagi dia akan bergeser. Kayak gini. Dia akan bergeser. Dia akan bergeser terus sampai selesai. Nah, di sini hasil dari perhitungannya ini nanti, nah ini kernelnya 30 ya. Nah, ini pergeseran yang kedua, ini pergeseran yang pertama tadi. Yang pertama dia menghasilkan nilai kernelnya tadi 3. Terus dia geser lagi. Ini ya, dilihat ya blok hitamnya ini. Nah, ini yang kedua juga ya, guys, ya geser, nanti dia akan mendapatkan nilainya ternyata 0. Ini yang kedua, sementara yang ketiga, nah yang ketiga ini. Dia nanti akan menghasilkan ini 302. Itu masing-masing pixel. Nah, ini juga ya, setelah itu dia akan pindah ke record yang ini, record selanjutnya atau baris kedua dan ke bawah ya, sesuai dengan jumlah kernelnya yaitu 3 kali 3. Sama prosesnya, masing-masing pixel daerah daerah masukan dikalikan dengan elemen dengan posisi yang sama pada kernel. Setelah itu nanti dia akan menghasilkan nilai ya. Oke, saya rasa sih untuk langkahnya tidak begitu sulit ya untuk proses manualnya. Dia akan geser berdasarkan kolomnya. Maksudnya berdasarkan pergerakannya dalam satu filter itu bergerak satu pixel. Ini juga kan ya. Nah, ini bergerak, nanti dia akan menghasilkan nilai ini. Terus nah, ini juga sama tadi. Nah, hasil dari perhitungan konvolusi ini secara manual ya, ini 408. Nah, ini hasilnya. Dari hasil tersebut, nah ini contohnya. Nah, kemudian ini ada ilustrasi ya.
Nah, ini ada ilustrasi. Nah, teknik seperti ini juga digunakan ketika kita belajar ada deep learning gitu. Itu ada metode, ada yang menggunakan evolusi. Nah, jika kita lihat dia bergeser ya, dia akan bergeser terus, dia apa? Dia bergeser terus untuk untuk menghasilkan nilai ini. Ini filternya. Ini filter filter sharpen ya untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas citra. Nah, ini nanti dia akan mendapatkan hasil masing-masing pixelnya. Nah, ini proses konvolusi ini ada metode yang terkenal di deep learning ya. Ada konvolusi neural network gitu ya. Ya sama prosesnya seperti ini dia. Dia di apa? Di scan dulu ya. Scan dulu dari citra-citra ya tergantung nanti kebutuhannya apa. Terus nah nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana ketika apa ukuran kernelnya itu tidak sesuai dengan ini ya, dengan ukuran gambarnya ya. Di situ dicontohkan ketika kernelnya itu kernel 3x3, sedangkan gambarnya itu adalah 3x5. Ya, nah tentunya kalau misalkan dia sudah bergeser sliding seperti ini, nanti yang kebagian kosong ini gimana gitu ya. Nah, ini nanti masalah juga ini. Nah, ini berarti ketika di sini nanti dia masalah, di sini juga akan masalah. Karena eh, tadi kan tadi kan harus dikalikan ya, harus dikalikan. Setelah dikalikan terus ditambahkan hasilnya. Nah, kalau tidak ada nilainya, apa yang harus dikalikan? Nah, ini nanti ya pasti masalah. Ketika di sini masalah, ketika nanti kernelnya sudah pindah ke sini, sudah ke sini, nanti juga masalah juga. Sama ya, ketika di sini juga nanti akan, ketika di sini nanti belum masalah. Di sini juga. Sementara kalau sudah di indeks yang keempat, kolom keempat itu nanti akan mulai terjadi masalah. Nah, ketika ada kasus seperti itu ya, ketika ada kasus yang mana ukuran kernelnya itu apa tidak sepaket atau tidak sesuai dengan yang ada di ini dengan apa jumlah dari kernelnya tadi. Kernelnya dimensinya berapa, kemudian ketika diimplement ke gambar masukan, ketika nggak pas, ya itu nanti akan masalah. Nah, kemudian solusinya itu dengan cara ya sudah diabaikan aja untuk pixel-pixel yang pinggir, yang tadi ketika nggak bisa di apa konvolusi. Jadi yang pinggir-pinggir ya sudah tidak perlu dilakukan konvolusi. Nah, eh, ini adalah yang pertama tadi ya, yang pertama. Jadi mentok di sini sudah, gitu ya. Jadi mentok di sini ini wes, gitu ya. Kalau di sini kan ini ya, apa namanya? Oh sorry, kalau di sini masih belum masalah. Nanti kalau yang di sini yang masalah. Jadi yang di pinggir itu nanti diabaikan. Ini yang diabaikan ya, tidak perlu dilakukan konvolusi. Nah terus yang selanjutnya yaitu dengan cara
melakukan duplikasi elemen citra. Jadi diduplikasi elemennya untuk agar bisa dijumlahkan, dimasukkan ke dalam persamaan konvolusi. Jadi diduplikasi. Gitu. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. Ini contohnya di mana ada sebuah kernel ya, kernel matrik ini, CIL ya. Kernel matrik, kemudian nanti setelah setelah selesai melakukan perhitungan, nanti dimasukkan ke dalam output matriksnya. Itu. Nah, ini semua sementara untuk yang ditandai dengan tanda tanya itu nanti bernilai 0. Bernilai 0. Oke, nah ini untuk apa? Untuk pseudocode-nya kira-kira seperti ini ya. Dia menggunakan perulangan yang lumayan lumayan dalam, lumayan deep. Itu ada 4 kali loop ya. Yang jelas 2 itu untuk barisan kolomnya ya, barisan kolomnya, kemudian nanti akan ganti baris dan kolom, tapi modelnya adalah kebalik ya. Jadi ini untuk ininya, untuk pseudocode-nya. For 0 to dia akan looping selama berdasarkan dengan sejumlah lebar image-nya gitu ya. Ini untuk mempertemukan baris dan kolomnya nih, baris dan kolomnya. Kemudian filter width sama height-nya berapa. Nah, ini kalau sudah dapat pseudocode-nya gini sih harusnya bisa ya mahasiswa ya proses kerja dari konvolusi itu sendiri. Nah, terus ini ada tadi kan kita sudah belajar tentang konvolusi gitu ya, tentang filtering. Selanjutnya yang selanjutnya adalah filter ya, adalah filter. Atau tadi dari tujuan filter adalah kan digunakan untuk memperjelas citra ya, memperjelas citra. Ini ada beberapa tekniknya, yaitu ada sharpening atau penajaman ya, lebih tajam. Kemudian ada blurring atau pengaburan ya. Kemudian ada emboss. Jadi ya kayak timbul ya gambarnya emboss. Kemudian ada pendeteksi tepi atau edge detection. Kita lihat satu persatu. Nah, untuk penajaman kira-kira seperti ini ya, bahwa untuk intensitas pixel pusat ini dia akan diperkuat dari arah yang berlawanan ke tetangga ya. Nah, ini contohnya ketika untuk tetangganya tadi kan ini gambar yang ini ya, yang asumsi yang sebelah kiri ini adalah untuk kernelnya kita lihat di mana misalkan di sini ini 5, nanti dia ini akan berlawanan. Nilainya kecil, kemudian yang tetangganya juga sama ya. Nah, ini contoh dari proses dari sharpening, filter sharpening atau penajaman. Nah, ini kalau ini blurring ya, untuk membuat gambar tidak jelas. Biasanya ketika kita sedang melakukan cropping gitu ya,
apa, kita harus eh, kita harus melakukan blur ya, blur biar biar tidak jelas. Ya, walaupun dilakukan blur kayak gini, ini banyak manfaat ketika misalkan kita lihat ya, kalau di kita itu masih masih eh, masih terlalu vulgar gitu ya, maksudnya ketika kita share-share sesuatu gitu yang ada gambarnya, ya wis nggak dilakukan blur gitu ya, ada bagian-bagian yang sensitif juga nggak, tidak di blur ya, seharusnya itu sih di blur gitu. Nah ini untuk ininya, untuk kernelnya kita lihat ya bahwa antara sebelah 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 kiri dan sebelah kanan, nilai-nilai tetangganya ini ya, ya berdekatan ya, ini 4, ini 2, 1 gitu ya. Ini juga dia yang bagian pusatnya itu mendekati piksel tetangganya. Berarti nilainya ya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jomplang lah ibaratnya seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu emboss. Emboss di sini yaitu digunakan untuk dengan cara memperkuat tepi ya pada satu arah tertentu. Ya tentunya dia tidak akan menghilangkan warna lainnya. Nah ini emboss seperti ini ya, bahwa yang pinggir dia diperkuat tetapi tidak mengurangi warna lainnya. Ini kalau misalkan 0 kan ya nilainya berarti ini ya, kalau 0 berarti putih ya, 0 putih. Kalau misalkan ini sebuah eh, gambar ya menggunakan kernel seperti ini, dia diperkuat yang bagian pinggir-pinggir gitu ya, yang bagian pinggir-pinggirnya. Itu untuk yang filter. Oke ya, baik, untuk materinya mungkin seperti itu dulu. Ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan terkait dengan materi kita, yaitu tentang filtering mungkin?